Nah, terkadang nih adik-adik, kalau kita sudah Natal, nah karena kita tuh karena serunya mendengar kata Natal, kita tuh pengennya semuanya baru. Baju harus baru, celana harus baru, sepatu harus baru. Nah, sebenarnya dalam merayakan Natal nggak harus tentang hal-hal yang baru atau kemewahan. Shalom adik-adik semua, kembali lagi bersama Kak Feby. Di sini kita akan mulai memuji memuliakan nama Tuhan. Tapi sebelumnya, yuk kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Bapa. Dengan ibadah kami ini Tuhan kiranya dapat menyenangkan hatimu Bapa. Dapat juga Tuhan menjadi dupa-dupa yang harum bagimu Bapa. Bapa, kiranya Tuhan anak-anak yang menonton video ini Tuhan, kiranya Kau memberkati mereka dengan kebijakan yang berlimpah-limpah Bapa. Dan juga Bapa yang belum menonton video ini Tuhan, kiranya Tuhan Kau ketukkan pintu hati orang tua mereka Tuhan, dan juga mereka agar menonton video ini. Inilah Bapa doa kami Tuhan, kami akan memuji memuliakan nama-Mu. Kita angkat lagu Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku.
sepanjang hidup anak-anakmu Tuhan. Kiranya Tuhan setiamu Tuhan tetap memberkati kami, tetap memberkati masa muda kami Tuhan, masa anak-anak kami Tuhan, masa depan remaja kami Bapa, dan juga masa depan kami Bapa. Bapa berkati juga Tuhan pelayan-pelayan yang melayani pada hari ini Tuhan, pemain musik yang merekam Bapa, WL maupun yang menyampaikan firman Bapa. Berkati juga Kak Ori dan Kak Kori Tuhan, agar dapat memberikan kata-kata yang sederhana bagi anak-anakmu Bapa. Ya Bapa, Kak Kori yang tidak hadir pada hari ini Tuhan, kiranya Tuhan Kau memberkati mereka dimanapun mereka berada. Haleluya. Kita sama-sama kita katakan amin. Baik adik-adik semua, kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Kakak Feby undang kalian untuk semuanya bangkit berdiri. Nah, kita akan mengangkatkan satu lagu yang biasa kita nyanyikan pas Natal. Apa ya? Yuk kita nyanyikan semua. Hai mari berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala surga. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Tuhanmu. Terangnya ilahi, Allah yang sejati telah turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insan. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Tuhanmu. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Tuhanmu. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Tuhanmu. Baik adik-adik, kita tetap akan bangkit berdiri. Kita akan tetap memuji memuliakan nama Tuhan, tapi lebih semangat ya. Yuk kita angkat lagu Lebih Dari Pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, Yesus tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya,
adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, kakak persilakan semuanya untuk duduk kembali. Kita akan memasuki firman yang akan dibawakan oleh Kak Ori. Kita angkat lagu penyembahan, Ku Sadar Tak Semua. Ku sadar tak semua dapat aku miliki dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau terlangkah, tak dapat atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Ku sadar semua dapat aku miliki dalam hidupku, percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Tak dapat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau terlangkah, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Tak dapat semua rencanamu, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau terlangkah, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Nah, hari ini kita mendengarkan firman Tuhan. Nah,
Nah, tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Kita mau minta Roh Kudus untuk menuntun kita apa firman kita hari ini. Oke, yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan, kami bisa beribadah kembali Tuhan, itu semua karena kasih-Mu dan karunia-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengar firman-Mu, biarlah Roh Kudus menuntun kami untuk mengerti firman-Mu hari ini. Berkati juga Kak Ori yang akan mendengar firman-Mu, biarlah Kau urapi dengan kuat kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami mendengar firman-Mu, haleluya, amin. Nah adik-adik, Kakak mau tanya nih buat adik-adik yang ada di rumah. Nah, ternyata ini udah bulan Desember dan bentar lagi kita mau merayakan yang namanya Natal. Nah, 5 hari lagi kita mau merayakan Natal. Ini nih hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, Jumat itu pas tanggal 25. Nah, Kakak akan mau berikan firman kita tentang kesederhanaan dalam Natal. Nah, meskipun saat ini pandemi, kita tuh nggak bisa Natal barengan, nggak bisa latihan bareng-bareng, nggak bisa latihan nari, latihan bernyanyi, tidak bisa untuk tahun ini. Tapi kita nggak boleh patah semangat, kita harus semangat meskipun Natal kita hanya di rumah aja, hanya bersama keluarga. Nah, meskipun Natal kita tidak bisa barengan di gereja, adik-adik bisa barengan sama keluarga, bisa bersama mama, papa, abang, kakak, adik, bahkan kakek dan nenek, adik-adik yang ada di rumah. Nah, kita bisa menghias pohon Natal, bisa membuat kue Natal. Nah, itu sudah namanya memaknai Natal. Nah, sebenarnya maksud kakak kesederhanaan dalam Natal itu apa sih? Yuk kita buka aja firman-Nya dari Lukas 2 ayat yang pertama sampai yang kedua. Seperti biasa ya adik-adik, buat adik-adik yang sudah bisa membaca, adik-adik boleh ambil Alkitabnya, kita membaca bersama-sama. Tapi buat adik-adik yang belum bisa membaca, adik-adik boleh mendengarkannya saja. Yuk kita baca Lukas 2 ayat yang pertama sampai yang ketujuh. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret ke Galilea, ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anak yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Nah, ternyata adik-adik, di waktu Tuhan Yesus lahir, nah, Tuhan Yesus itu kan kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah anak raja segala raja. Nah, ketika Tuhan Yesus lahir itu lahir di mana? Di kandang domba. Nah, kalau anak-anak raja yang lain, mereka itu lahirnya di istana, di kamarnya raja. Nah, tapi Tuhan Yesus beda. Tuhan Yesus itu lain. Nah, Tuhan Yesus itu lahir di kandang domba. Nah, kalau misalnya anak-anak raja itu ditempatkan di tempat tidur, mungkin tempat tidurnya dilapisi dengan emas atau dengan kain-kain yang mahal, tapi Tuhan dibaringkan di mana? Di palungan. Kak, palungan itu apa sih? Palungan itu adalah tempat makanan hewan atau makanan domba, tempat makanan domba. Nah, jadi Kak, maksudnya kesederhanaan dalam Natal itu apa? Nah, terkadang nih adik-adik, kalau kita sudah Natal, nah, karena serunya mendengar kata Natal, kita tuh pengennya semuanya baru. Baju harus baru, celana harus baru, sepatu harus baru. Nah, sebenarnya dalam merayakan Natal nggak harus tentang hal-hal yang baru atau kemewahan. Nah, seperti Tuhan Yesus tadi, Tuhan Yesus lahir dengan sederhana, tidak dengan kemewahan, tidak dengan harus dilapisi dengan emas tempat tidurnya, tidak. Tapi Tuhan Yesus lahir dengan sederhana. Meskipun dia anak raja yang rela turun, padahal Tuhan Yesus itu anak yang mewarisi alih
kerajaan sorga, dia turun ke dunia untuk menebus siapa? Menebus dosa manusia. Nah, Natal pertama itu terjadi di mana, Kak? Natal pertama itu terjadi waktu Tuhan Yesus lahir. Nah, Maria dan Yusuf merayakan itu, merayakan dengan sukacita, bukan dengan kado, bukan dengan kue, tapi mereka dengan bersyukur karena Tuhan Yesus sudah lahir. Bahkan para gembala saat itu datang tidak dengan membawa kado atau kue, tidak, tetapi dengan bersyukur. Mereka datang menyembah Tuhan. Nah, Kak, kalau misalnya nih Natal, kan kita nggak bisa nih ibadah secara bersama-sama. Nah, apa yang harus kulakukan? Nah, kalau misalnya nih adik-adik di rumah, kalau adik-adik pernah dirayain namanya ulang tahun, pasti diberi kado kan ya? Pasti dikasih mama kado ataupun teman-teman. Nah, Tuhan Yesus juga kita harus kasih kado. Kak, kadonya apa? Karena aku nggak punya duit untuk belikan kado yang besar untuk Tuhan Yesus. Nah, mau tahu nggak sih? Kita hanya beri hati kita yang taat, hati kita yang mau bersyukur, hati kita yang bersuka cita. Dengan hal-hal yang itu, Tuhan Yesus sudah sangat bangga, sudah sangat senang melihat kita. Nah, setelah kita sudah memberikan hati kita, memberikan hidup kita, kalau bisa di tahun ini kita berbagi dengan sesama kita. Kalau misalnya adik-adik masih punya baju-baju yang lama yang masih bisa dipakai, adik-adik boleh berikan kepada orang-orang yang kurang mampu, mungkin anak-anak jalanan atau tetangga-tetangga adik-adik yang kurang mampu. Nah, dengan cara itu kita makin bersyukur sama Tuhan. Kalau misalnya di luar sana orang tidak mempunyai apa-apa, tapi kita berkelebihan, kita harus bersyukur. Kita dilindungi sama Tuhan 1 tahun ini dari pandemi ini. Mungkin adik-adik di rumah frustasi karena belajarnya online, tapi harus tetap bersyukur. Nah, Natal tahun ini kita harus maknai dengan kesederhanaan. Jangan harus minta orang tuanya untuk belikan baju baru. Tidak, kita hanya bersyukur sama Tuhan. Kita bagikan apa yang kita miliki tahun ini sama orang-orang yang kurang membutuhkan. Nah, adik-adik, apakah adik-adik mau memberikan hati dan hidup adik-adik untuk Tuhan Yesus? Nah, adik-adik boleh jawab ya di dalam hati sendiri. Nah, kita mau menutup firman hari ini. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan buat kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan Yesus yang baik. Tuhan, kalau kami hari ini mau belajar Tuhan, bahwa Natal tahun ini Tuhan, kami mau maknanya dengan sederhana Tuhan, bukan karena harus baju baru kami mau bernatal Tuhan Yesus yang baik. Ajari kami Tuhan untuk memaknai Natal tahun ini dengan baik Tuhan Yesus yang baik, dengan sederhana Tuhan. Berkati juga Tuhan hidup kami Tuhan, biarlah hidup kami menjadi berkat bagimu Tuhan Yesus, menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Beri kami Tuhan Roh Kudus-Mu Tuhan, untuk Tuhan Yesus yang baik, memberikan hati dan hidup kami kepadamu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami terima firman-Mu Tuhan. Berkati juga Kak orang yang telah memberikan firman-Mu, biar Engkau urapi dengan kuat kuasa-Mu. Berkati juga kameramen kami, pemain musik kami, WL kami, biar Engkau urapi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Nah, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kakak mau kasih pengumuman. Untuk minggu depan kita tetap ibadah online lagi ya. Minta orang tuanya untuk membuka channel YouTube kita, yaitu Bethlehem Tabga. Jangan bolong-bolong ya ibadahnya. Dan buat adik-adik yang dekat dengan lingkungan gereja kita, adik-adik boleh datang di jam 11 siang. Nah, kita di sana, kita di gereja ini mendengarkan firman Tuhan, bernyanyi, bersorak bagi Tuhan. Buat adik-adik yang udah bisa datang ke gereja, adik-adik boleh datang ya. Tetap juga menjaga kesehatannya, tetap menjaga jarak dan memakai masker. Oke, jaga kesehatannya ya adik-adik.